kita sekarang ingin cara membibis ya. Buat apa sih dibibis? Agar mendekat mas. Agar apa? Agar pakannya itu mengembang, tidak keras. Soalnya apa? Soalnya kalau keras itu lele kalau makan biasanya kan makan segini. Nanti kalau mengembang dia akan mengembang jadi lebih besar. Nah, lele kalau sudah terlalu kenyang dia akan menggantung. Nah, itu bahaya menggantung itu. Makanya dibibis agar mengembang agar lele itu sudah pakannya itu sudah tidak mengembang lagi di perut. Ya, itu gunanya bibis. Jadi biasanya saya itu membibis dengan air hangat. Kalau bisa dicampur dengan tetes tebu atau E4, tapi E4 usahakan itu sudah kan biasanya pakai air panas. Saya pakai air panas kenapa? Agar jamur bakteri itu mati. Lah, kalau pakai E4 usahakan sudah pakai air panas, terus dibibis, didiamkan selama 30 menit atau 15 menit. Setelah itu dikasih E4. Nah, itu. Jangan langsung di sini di air panas ini dikasih E4, tidak akan berfungsi, akan mati. Bakteri yang ada di E4 kalau ditaruh di air panas akan mati. Makanya di air panas dulu, dicampur tetes tebu bisa, dicampur obat-obatan herbal. Kalau saya biasanya pakai kunir. Nah, kunir. Saya iris-iris, saya masukkan jadi kuning. Karena tadi pagi sudah, sore nggak usah. Tadi kita sudah membibis ya, dengan air panas. Terus yang mau pakai, biasanya saya pakai herbal, pakai kunir. Karena tadi pagi sudah pakai kunir, jadi saya cuma pakai air panas. Kalau bisa teman-teman kasih tetes tebu ya bisa, terus kasih E4 gitu bisa. Nah, sekarang kita memberi pakan. Jadi tadi hasil membibis kita, jadi pakannya itu sudah mulai empuk. Nah, empuk. Sudah enggak ini lagi, sudah mengembang, sudah enggak keras. Nah, pakan padi kan yang keras. Empuk, teksturnya empuk. Nah, itu buat agar pencernaannya juga mudah di lele. Nah, kita memberi pakan. Pemberian pakan itu kalau saya itu 2 kali sehari, pagi jam 6, maksimal jam 7, jangan sampai lebih dari jam 7. Kalau sore, pagi 1 kali, sore 1 kali jam habis asar, setengah 4 atau jam 4. Kalau pagi itu usahakan makannya 3% dari seluruh bobot lele. Jadi 3% dari bobot lele. Kalau sorenya 2%. Dan total 5%. Jadi satu hari itu 5% dari pakannya itu harus 5% dari bobot lele. Jadi kalau pagi 3%, kalau sore 2%. Kenapa? Karena malam itu oksigennya sedikit. Jadi banyak oksigennya sedikit, jadi lele menggantung itu lebih banyak yang menggantung kalau malam. Soalnya oksigennya sedikit. Jadi lebih maksimal perbanyak makan pagi. Nah, kita beri pakan. Lihat. Ini sudah usia 1 bulan 6 hari. 1 bulan 6 hari lah. Jadi kegunaan tadi ketika dibibis itu teksturnya lembut, jadi pencernaannya lebih cepat dicerna, lebih mudah. Jadi agar perutnya itu tidak tersiksa dengan pakan yang keras. Kita bagi, terus tolong satunya. Dan misalkan bibis itu jangan terlalu sampai banyak airnya. Kalau terlalu banyak airnya,
itu terlalu mengembang dan terlalu kandungannya terlalu banyak, bisa-bisa pakannya itu malah tidak bisa ngambang, pakannya malah tenggelam. Nah, kalau tenggelam nanti lelenya gak kemakan, kalau gak kemakan nanti jadi kotoran, jadi amonia baku. Nah, ketika sudah usia 1,5 bulan atau 2 bulan, nah, itu waktunya untuk disortir, dipilah antara yang besar dan yang kecil. Tapi sistem saya tidak mensortir, tapi ketika sudah umur 1,5 bulan itu kita cari yang paling besar, kita ambil biar apa, biar yang besar tadi diambil agar persaingan ketika makan itu tidak terlalu banyak persaingan, yang besar pasti menang, jadi kita ambil biar tidak yang kecil, biar tidak kalah karena sudah seimbang ketika lele yang besar sudah diambil. Nanti ketika umur 1,5 bulan nanti akan disat sampai bersih, sampai tidak ada airnya, dan yang besar itu diambil yang besar. Jadi kolam di sini tidak pakai aerasi, tidak pakai aerator. Kenapa? Karena pada tebarnya sedikit, tidak terlalu banyak membutuhkan aerasi. Kenapa? Karena aerasi itu aerator gunanya untuk apa? Gunanya untuk meningkatkan oksigen. Jadi melakukan oksigen dalam air, itu aerasi. Dan juga membuat arus dalam kolam. Nah, karena di sini cuma sedikit, cuma 2.500 ekor dan diameternya dan kolamnya besar 4 meter. 4 meter ini maksimal 6.000 ekor, bahkan lebih bisa 6.000 ekor, tapi ini cuma 2.500. Makanya saya tidak pakai aerasi karena insya Allah cukup oksigennya, tidak terlalu banyak butuh oksigen. Jadi aerasi gunanya untuk meningkatkan kadar oksigen dalam air, melakukannya, dan juga mengaduk air, itu aerasi. Nah, itu fungsi aerasi. Terus karena kita menggunakan kolam bundar, jadi lebih enak karena lele itu sifatnya dia itu tawaf, dia akan ikuti pokoknya jalan, dan ketika jalan itu dia akan membentuk namanya apa, kayak arus. Nah, ketika kolam bundar, nah, enaknya apa kolam bundar? Kelebihannya apa? Kolam bundar itu arusnya tidak bisa mandek karena berputar terus. Nah, ketika berputar itu kotoran lele yang ada di samping-samping itu akan menengah di tengah-tengah, akan terpusat di tengah. Nah, kita membuat lubang air untuk pembuangan itu di tengah. Makanya enaknya kolam bundar itu kotoran bisa langsung ke tengah. Jadi ketika kotoran di tengah, kita buangnya juga lebih maksimal, kotorannya lebih terangkat semua. Yaitu kelebihannya kolam bundar. Kolam kotak kelebihannya ya tahan lama, tapi tidak bisa. Ini kalau terpal itu cuma 5 tahun 6 tahun maksimal, tergantung terpal yang dipakai.
Kalau terpalnya tipis bisa lebih cepat. Kalau ini terpalnya tebal, jadi lebih lama, 6 tahun sampai 5 tahun. Nah, kalau kolam beton itu bisa awet lama. Kalau sistemnya beton kotak itu bagusnya lama, tapi gak enaknya itu ketika pembuangan kotoran itu tidak maksimal karena tidak bisa terpusat di tengah, karena ada pojok-pojok. Kadang lele itu kan ketika berjalan kalau ada pojoknya itu mandek semua, jadi nggak bisa terus berputar. Itu kelebihannya kolam gembang.